Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat siang ya. Pokoknya buat semuanya aja selamat ngapain aja pada waktu nonton video ini. Sebenarnya kita mau minta maaf dulu karena udah lama banget kita nggak ngebahas soal perdronan ya, tips and trick, dan juga lama banget nggak ngasih updatean apa aja sih barang yang ada di Semarang Hobi. Padahal kita juga ada sih lumayan banyak ya. Cuman emang Masya Allah akhir-akhir ini tuh benar-benar full servisannya. Alhamdulillah juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah percaya sama Semarang Hobi. Oke nih, sebelumnya kenapa kok ada saya di sini? Ini tidak lain tidak bukan karena saya mau ngebahas soal adanya kasus penipuan yang baru aja terjadi khususnya di sini ya, di Semarang Hobi. Dan setelah kita juga kan punya teman-teman juga sesama pemain juga di sini, maksudnya sama-sama tukang servis drone juga, sama-sama jual beli juga, teman kami juga ternyata juga kena juga gitu. Jadi gini nih, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya namanya skema penipuan segitiga gitu loh, ya kan? Udah pada tahu. Kalau belum tahu nih saya ceritain nih gini. Jadi nih kemarin ini baru aja kita udah berapa sih, sekitar 4 kali ya, kalau nggak salah 4 kali nih hampir jadi korban, dan yang kedua kali emang kita udah jadi korban sih ya. Jadi yang kedua kali ini berhasil kita gagalin. Nah ini saya akan ceritakan nih pengalamannya gimana. Jadi ini gini, biasanya nih si korban ini ya dia tuh posting dulu nih di internet gitu kan, dia posting ngejual drone gitu kan. Kemudian si penipu ini langsung menghubungi si korban, bilang lah, oke mas aku mau beli gitu kan, mau beli tapi tolong nih barangnya diantar ke alamatnya kita gitu, alamat kita kan diarahin ke kita. Terus habis diarahin ke kita, si penipu ini juga ngubungin kita, tapi dia ngakunya sebagai si punya barang ini. Jadi si penipu ini dia dapat foto-foto barang dari korban, dari si tadi penjual di medsos tadi, terus dikirimin ke kita gitu. Disclaimer dulu, kita itu memang benar-benar menjalankan jual beli ya di sini juga ya. Kita menerima segala macam drone dengan segala macam keadaan, dengan syarat ya sama-sama cocok lah harganya gitu. Jadi memang kadang ada yang jual di sini tapi belum cocok harganya, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Dan karena memang alhamdulillah customer kami itu nggak lokalan gitu ya, teman-teman tahu sendiri dari Sabang sampai Merauke itu ada, dan nggak semua orang bisa punya waktu untuk datang ke Semarang. Jadi karena kami memang lebih suka kalau orangnya secara pribadi nganter ke sini, kemudian kita bisa deal-dealan harga, kita bisa ngobrol-ngobrol juga soal ini drone-nya ada kekurangannya di mana gitu. Jadi dia tahu nih kenapa bisa harganya segitu gitu. Tapi juga nggak menutup kemungkinan banyak juga teman-teman customer juga yang ngirim barang ke kami via paketan gitu. Jadi pada waktu si owner drone ini datang ke kami dengan bilang, saya disuruh sama Mas A nih untuk ngecekin drone ini gitu. Kami nggak merasa curiga karena kami juga udah dihubungi sama si Mas A ini, sama si penipu ini tadi gitu loh. Jadi kita tidak ada kecurigaan di antara kami gitu loh, karena memang prinsipnya gitu. Ada juga yang di sini tuh datang memang nitip gitu, saya nitip ke saudara dong mbak, nanti dicekin ya gitu. Oke mbak, oke mas, nggak apa-apa. Oke mbak, nggak apa-apa gitu. Jadi memang kita benar-benar nggak ada curiga gitu. Hingga ketahuannya gimana nih, kalau teman-teman pada tanya kenapa kok bisa ketahuan. Nah gini, karena kita nggak curiga nih, tentunya kan kami negonya tetap sama yang si penipu ini via telepon gitu kan. Karena si owner yang datang dia ngakunya cuma kurir doang. Jadi posisinya kita sudah di brainstorming juga dari si penipu ini, bilang kalau nanti nego harganya sama saya aja mbak via telepon, soalnya itu saudara saya atau kurirnya nggak tahu harganya mbak. Dan gitu. Yang antar itu gitu. Terus habis itu, nah si owner ini yang tadi dihubungi sama penipu ini juga di brainstorming juga, sama juga dia dibilangin begini, mas nanti kamu pokoknya dicek aja di sana, udah jangan bilang harganya berapa, soalnya yang tahu harganya saya mas gitu, nanti saya yang ngasih harga gitu.
Nah itulah, katanya gimana ketika ada satu dari korban ini ya, dia ngebawa waktu itu MJX, dah kita ngasih harga sekitar berapa ya, memang karena memang keadaannya cukup mulus ya, kita kasih harga pokoknya 500 lah, sekitar 500 gitu. Terus kami transfer lah ke penipu ya kan, karena kita udah transfer ke penipu, kita minta lah itu ya drone-nya dari si owner, kita minta. Tapi si ownernya ini nggak mau dong, dia bilangnya, lu mana mbak ownernya belum masuk ini. Wah kita cekcok dulu, adu mulu di situ. Kita win-win solution aja, kita sama-sama rugilah kita separuhan. Terus habis itu kita up di medsos, nanti kita minta admin untuk ngasih tahu upnya. Jadi kita up juga ke medsos, dengan nomor ini, hati-hati ada penipuan, kita kasih tahu juga teman-teman. Ternyata nggak cuma kita korbannya gitu. Lain hari kok ada lagi nih. Aduh pusing deh. Habis itu lain hari ada lagi. Nah, tapi alhamdulillahnya qadarullah, karena kita udah belajar dari kesalahan yang lalu dan juga kita udah berhubungan nih sama teman-teman lain juga, kita saling kontak, hati-hati juga nih dengan nomor ini gitu kan. Pas waktu kita dikontak dengan nomor tersebut yang sudah dikasih tahu sama teman, kita jadi aware, oh ini gitu. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat, nanti ada videonya juga disertain sama admin kita, admin editing ya. Itu video dari salah satu korban dan juga admin kita yang hampir jadi korban tapi nggak jadi. Ya bisa nonton sendiri aja. Oke, makasih. Oke, jadi hari ini kita ketipu bareng ya. Seperti saya yang jual drone ini lewat Facebook. Kebetulan ada yang ngechat suruh ngantar ke Jalan Tandang. Nah, saya disuruh, pokoknya kalau ditanya apa-apa suruh mengantar gitu aja. Saya pikiran Mas Ferry itu temannya Mas siapa Mas? Mas saya. Nah, Mas Ferry-nya bilang sama saya itu, ini drone ini punya Mas Ferry, tapi mau diantar ke sini, mau dijual ke sini. Cuma saya jenengan tadi bilangnya disuruh ngantar aja sama Mas Ferry. Ngantar aja, soal pembayaran nanti ditransfer. Mas Ferry kan ibarat Mas Ferry itu cuma maklar ya. Cuma maklarnya ngawur. Jadi Mas Ferry-nya janjian ke ini, jual 1,7 drone ini ya, MJX Mio 4. Nah, kita beli itu harga 600.000, dikurangi harga servisnya sekitar 200.000, berarti 400.000. Nah, udah kita TF ke Mas Ferry-nya. Nah ini kita bingung gimana cara menyelesaikannya. Ini buat pengalaman buat kita bersama. Sial lah, intinya sial. Lagi sial. Nah, seperti ini. Nah, saya udah TF ke Mas Ferry-nya. Nah, Mas Ferry-nya belum TF ke Bapak E. A few moments later. Ini intinya barang saya iklan di Facebook, kebetulan ada yang chat, terus bilang nawar di angka 1,7, terus tapi nanti suruh nganter ke tempatnya Jalan Kabaraya, ya. Kabaraya ini di drone inilah, tempat drone lah. Suruh nganter, terus kalau ditanyain apa-apa bilang aja suruh ngaku cuma kurir gitu aja. Nanti setelah penyelesaian pembayaran baru di TF. Oh ternyata saya sama masnya ketipu. Iya. Sama-sama ketipu, sama-sama korban. Ya buat pengalaman aja lah. Sebenarnya tadi saya pas kerja itu ya dihubungi terus. Pokoknya saya nggak boleh mikir lah. Pokoknya harus COD sekarang gitu. Udah itu aja. Berarti dari orangnya emang ya intens, memang intens. Ya, seperti doktrin ya. Sangat intens lah. Seperti menghipnotis biar kita nggak bisa berpikir, langsung pokoknya langsung nganter barang. Ya, buat pengalaman lah. Anggap aja uang apa ini aja? Uang demit, uang demit pangan setan. Wis ngono. Ya, buat pengalaman lah. Nambah sedulur juga sama masnya. Udah, itu aja, makasih. Oke, berarti kalau mau jual drone berarti harus milik pribadi ya. Akunnya milik pribadi. Jangan lewat maklar, jangan lewat maklar. Ini lemah dijual berarti nggak bisa. Pakai pemulan nggak? Ngayal sih om. Halo. Kalau saya di rumah sakit mas, nggak bisa video call. Lelah kenapa yang di rumah sakit?
Ngapain di rumah sakit? Istri saya lahiran, Pak. Oh lahiran, oh ya. Lah ini kameranya nggak bisa itu? Bisa, Mas. Lah mana bukti nih? Di sini nggak bisa itu, coba jangan tanya sama yang antar coba. Sebentar. Bentar. Ditelepon aja yang antar coba. Loh, lagi lahiran toh? Ini bener barangnya jenengan toh? Barangnya sama. Oh, maksudnya barangnya jenengan atau barangnya orang? Barangnya orangnya itu kirim ke saya. Oh, kirim ke jenengan. Ya, baru ngecekin Mas. Ya Mas ibunya nggak bisa nganter, kan saya nganter dong Mas. Ini bener punya jenengan nggak? Jadi ini tak video karena tadi ada teman itu pakai nomor itu bukan itu. Iya. Bener penipu nggak coba? Ya. Dari Soalnya kan aku cek tadi kan. Cek masnya kesana aja gitu. enggak, ini maksudnya bener drone jenengan nggak? Iya, harusnya. Cuma jenengan diiming-imingi suruh ngaku nih nganter aja. Iya. Nah itu tadi itu teman saya juga kena. Sing sopo ya? Ini Tembalang Hobi itu drone juga. Itu kemarin juga Pak. Gimana? Jadi ini semua ini jenengan kan hanya ngantar. Iya. Oke deal. Iya. Nah, nanti kan saya transfer sama orangnya. Iya. Orangnya biasanya kabur nggak Oh. transfer ke jenengan. Nah nanti mas repot. Iya. Gitu Pak. Iya kita kerjain aja. Iya. Kau udah bilang gini Mas. Halo. Assalamualaikum. Iya waalaikumsalam. Mas, itu kalau seandainya dijual berapa, Mas ya? Di sini laku 50.000. Aduh, sebentar. Hanya rongsok ini, barang rongsok. Nah, emangnya orangnya anu berapa? Jenengan jual ke orangnya berapa? Normal. Berapa? 18. 18. Oh, 18. Nah, orangnya nawari ke saya itu antara 400 sampai 700.000. Jadi kasusnya seperti itu yang mobil. Iya. Yang penting kan nggak merugikan. Nah, kalau gini kan nggak merugikan dua belah pihak sama antara makai sama. Saya udah ya transfer ke orangnya, Ya. orangnya kabur. Nah, ini kan drone kan otomatis tak ambil akan jadi Ya. nggak dapat apa-apa. Iya, malah ya Nah. benar, berarti kan kalau gini kan udah nggak merugikan kan. Nah, Gitu loh. oke jadi seperti itu ya. Jadi Ya. ini alhamdulillah kali ini bisa alhamdulillah dari teman-teman komunitas juga mendukung. Ada ya beberapa yang lapor. Jadi memang modusnya bisa ditebak aslinya. Jadi yang pertama itu minta cepet-cepet ya. Iya Mas, ya, soalnya kan tadi saya kuliah. Oh. Suruh izin cepet Mas, nanti saya Nah. tambahin ini gini-gini gitu. Mas. Modusnya itu minta cepet-cepet. Modusnya minta cepet-cepet, suruh nganter, suruh jual, terus apa ya, suruh ngaku. Biasanya yang nganter itu suruh ngaku punya anak buahnya atau temennya. Iya. Hanya nganter aja. Nah seperti itu. Jadi ini nanti tak upload di YouTube biar Iya. pada tahu. Kemarin soalnya sudah ada yang jual ke sini juga Iya. seperti itu. Awalnya aku curiga, Nah. curiga susul apa? Soalnya kan aku bisanya ini harusnya malam. Oh. Ini kan akan ada kuliah. Kak, korban-korban izin nggak apa-apa lah. Tapi kalau malah kayak gini. Iya. Tapi kan kalau gini kan udah nggak ada apa salah pahaman dong. Aku nang dikenai karo koncoku, nomor iki penipu lagi 200. Orangnya lagi keluar sih. Dia nyuruh temennya. Halo Mas, ini Suruh ke sini. Ini kebetulan tadi ada yang nyari jenengan juga. Di loudspeaker aja. udah. Halo Mas. Suruh ke sini aja. Seperti apa? Ya awalnya itu si yang aku mau pembeli ini dia ngechat saya lewat FB dengan nanya masih ada gitu. Terus lalu dia lanjut minta WhatsApp saya, lalu saya kasih. Kemudian saya lanjut di WA,
dia nanya-nanya harga dan nanya-nanya tentang kondisi drone-nya dan kelengkapan drone-nya. Lalu kemudian dia nanyain lokasi saya dan dia bilang bisa diantar aja atau enggak. Terus pas saya bilang bisa, kemudian di Sherlock lah lokasinya di sini. Awalnya saya tidak tahu kalau lokasinya itu di sini gitu. Terus pas saya datang ke sini, ternyata kata masnya yang Saya teknisi. teknisinya itu katanya itu penipu. Iya, gitu. soalnya tadi juga ada yang orang kesini itu ya mau jual seperti itu, katanya cuma suruh nganter. Kayak tadi saya juga diburu-buru, padahal saya tadi minta janjiannya tuh habis isya, terus dia alasannya temannya keburu pergi gitu. Nah, ngomongnya orangnya yang nggak suruh sini, bukan perwakilan. Nah, tapi ternyata yang ngomong ke sini itu perwakilan anggotanya yang ke sini. Hanya dengan ngakunya itu anggotanya dari Mas Ibnu. Ya buat yang penjual itu pesannya lebih hati-hati lagi, dan kalau misalkan mau COD gitu dicek terlebih dahulu data-data si pembelinya, biar bisa tahu lah itu bener apa enggak. Ini jadi pembelajaran semuanya aja. Oke, sekian. Oke, nah ini saya ketemu sama teman saya yang ini yang kemarin ketipunya sebagai penjualnya. Cuma ngakunya suruh ngirim aja, cuma bukan di toko sini tapi di toko teman saya di Mas Radit namanya. Nah, coba terangkan kronologinya seperti apa. Jadi awalnya itu dia ngechat ya sebagai pembeli, ngakunya Ferry namanya, orang Jakarta. Terus modusnya itu bilangnya boleh dititipkan teman saya, soalnya saya seminggu lagi baru pulang ke Semarang. Akhirnya dikirim Sherlock lokasi temennya itu, dia ngakunya temennya, nanti disuruh nganter ke sana. Terus ini Mas, bilang aja cuma nganter, jangan jawab soal harga, soalnya temennya itu penjual juga, takutnya kan tersinggung kalau soal harga. Jadi mintanya itu cuma nganter ya. Kalau ditanya soal drone atau apa jangan jawab ya, seperti itu. Barang tak antar di lokasi itu di toko apa di sana ya, di salah satu toko drone. Barang dicek kemudian ternyata itu transaksi Mas, bukan temennya. Tapi saya sudah diwanti-wanti, pokoknya jangan tanya soal harga, bilang aja cuma nganter. Nah, modusnya seperti itu. Ya modusnya seperti itu, seperti namanya apa, transaksi segitiga. Betul Mas. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang mau jual drone ya, hati-hati, takutnya nanti drone-nya sudah dikasih ke akhirnya nebus, kita ketipu. Nah itu dulu saya juga pernah ketipu ya, sampai 6 juta. Jadi ada orang yang mau jual dulu itu Mavic Air 2. Itu kan pasarannya kalau combo masih di atas 12 juta ya, masih ada di atas 10 juta ya. Nah itu nawarkan ke saya itu hanya sekitar 6 juta. Cuma saya ngambilnya harus di Magelang. Nah itu saya rela ke Magelang, tak parani. Oke, barangnya bagus. Nah yang punya drone-nya ini sudah didoktrin sama orangnya, itu suruh ngaku aja, hanya nganter aja, hanya nitip aja. Nah itu, saya cek oke, tes terbang oke. Akhirnya saya transaksi sama transfer sama yang itu, yang penipunya itu, transfer 6 juta, oke, tip. Nah sudah tertransfer, barangnya tak ambil, tak bawa. Nah yang nganter ini karena belum ditransfer sama orangnya yang penipunya itu, jadi saya cek di lokasi. Nah itu seperti itu. Nah itu 6 juta. Tapi alhamdulillahnya orang yang punya ini mau ya karena mau nebus drone-nya itu, seperti itu. Nah ya kalau kayak gini kan aslinya penjualnya juga rugi, pembelinya juga rugi. Nah seperti itu. Modus itu ya. Hati-hati teman-teman
Ya yang penting jujur aja ya, terbuka aja menurut saya. Tapi ya kadang kan dia ngedropin dulu nah mas. itu masalahnya doktrin. Terus si pembeli biasanya si penjual yang asli itu mau dibeli dengan harga yang mungkin agak tinggi ya. Iya. Nawarnya itu berapa kemarin? 4 juta. Nah, 4 juta. Padahal harga pasarannya itu 3,5 Nah, lah. 3,5 itu Mavic Mini 2 Mini SE. Mini SE. Mas. Nah, sama Mas Radit itu hanya orangnya jualnya Mas Radit kayaknya cuma 500.000 ya. 500. Jadi bilangnya itu nanti ada uang tambahan untuk tutup mulut. Itu doktrin awalnya ya, dia nelpon iya. terus. Dan saya itu sadar ketika setelah sholat mas, itu baru sadar, wah ini nggak beres ini. Dan diblokir, tak cari di get kontak, nggak nemu nomornya itu diblokir. Nah ya itu memang kalau kata teman-teman kalau penipu kayak gini memang udah Iya. komplotan ya, jadi udah bisa bayar get kontak biar nggak kedetek itu namanya. Dan nomornya bisa ganti-ganti itu mas. Oh bisa ganti-ganti, wah iya. Akunya di sini aja mas, baterai saya habis kayak gitu. Ganti nomor lagi kayak. Cuma telepon jenengan enggak? Telepon. Suaranya orang sini atau orang mana? Suaranya nggak asing mas. Nggak asing. Oh. Kalau dulu yang nipu saya itu pas 6 juta itu 3 bulan yang lalu itu orang luar. Jadi emang orang luar katanya di Borobudur itu hanya titip drone ke temennya, suruh ngambil. Terus suruh ngecek sama mau dijual ke kita itu. Semoga nggak ada Semoga nggak ada yang ketipu lagi ya. lagi ya. Buat pembelajaran. Pembelajaran kelas. Oke sip, mantap.